Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asnawati SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami tentang menghadapi persaingan. Pembangunan merek yang kuat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pesaing, dan persaingan tumbuh kian keras setiap tahun. Persaingan baru datang dari semua arah, dari pesaing global yang ingin menumbuhkan penjualan di pasar baru, dari pesaing online yang mencari cara yang efisien, biaya untuk memperluas distribusi, dari label pribadi dan merek toko yang dirancang untuk memberikan alternatif harga merek. Kekuatan kompetitif. Ada 5 kekuatan kompetitif yang menentukan daya tarik jangka panjang intrinsik sebuah pasar atau segmen pasar. Yang pertama ada ancaman rivalitas segmen yang intens. Sebuah segmen dianggap tidak menarik jika sudah berisi banyak pesaing yang kuat atau agresif. Segmen dianggap lebih tidak menarik jika segmen itu stabil atau menurun. Jika kapasitas pabrik harus ditambah dalam skala yang besar, jika biaya tetap atau penghalang untuk keluar tinggi, atau jika harus menanggung risiko yang besar untuk tetap berada dalam segmen tersebut. Yang kedua ada ancaman pendatang baru. Segmen paling menarik adalah segmen yang memiliki penghalang untuk masuk yang tinggi dan penghalang untuk keluar yang rendah. Hanya sedikit perusahaan yang baru yang dapat memasuki industri ini, dan perusahaan yang kinerjanya buruk dapat keluar dengan mudah. Yang ketiga adalah ancaman produk pengganti. Sebuah segmen tidak menarik apabila ada pengganti aktual atau potensial untuk produk tersebut. Produk pengganti memaksa perusahaan memberi batasan pada harga dan laba. Yang keempat ada ancaman daya tawar pembeli yang semakin besar. Sebuah segmen tidak menarik jika pembeli memiliki daya tawar yang kuat atau semakin besar. Kemunculan raksasa eceran seperti Walmart membuat beberapa analisis menyimpulkan bahwa profitabilitas potensial perusahaan barang kemasan akan terbatas. Yang kelima ada ancaman daya tawar pemasok yang semakin besar. Sebuah segmen menjadi tidak menarik jika pemasok perusahaan mampu meningkatkan harga atau mengurangi jumlah teksako barang yang dipasok. Mengidentifikasi pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Persaingan dapat dilihat dari sudut pandang industri dan juga pasar. Jika dilihat dari sudut pandang industri, merujuk pada persaingan antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam sektor yang sama. Jika dilihat dari sudut pandang pasar, pesaing adalah di mana perusahaan bersaing untuk memenangkan preferensi konsumen dan pangsa pasar. Persaingan pasar dibagi menjadi 2, yaitu pesaing aktual dan pesaing potensial. Pesaing aktual adalah perusahaan atau entitas bisnis yang secara langsung bersaing dalam pasar yang sama untuk memperebutkan pangsa pasar dan pelanggan. Pesaing potensial adalah perusahaan atau entitas yang saat ini tidak bersaing secara langsung dengan suatu bisnis, namun memiliki potensi untuk masuk ke dalam industri tersebut dan menjadi pesaing. Menganalisis pesaing, perusahaan perlu menentukan 3 hal, yaitu strategi, tujuan, kekuatan, dan kelemahan dari pesaingnya. Kita perlu menganalisisnya untuk mendapatkan rekomendasi, meningkatkan kekuatan, mengurangi kelemahan, mempertahankan peluang, serta menghindari potensi ancaman dari mereka. Namun ada perlu yang digarisbawahi, perusahaan tidak boleh menghabiskan seluruh waktu berfokus pada pesaing, melainkan berfokus pada pelanggan. Memilih pesaing. Setelah perusahaan melakukan analisis nilai pelanggan dan mempelajari pesaingnya secara hati-hati, perusahaan dapat memfokuskan diri pada salah satu dari kelas pesaing berikut. Kuat melawan lemah. Sebagian besar perusahaan membidik pesaing yang lemah karena memerlukan sumber daya yang lebih sedikit untuk setiap titik pangsa yang didapatkan. Tetapi perusahaan juga harus bertarung dengan pesaing kuat agar dapat mengejar perusahaan terbaik. Bahkan pesaing kuat tetap mempunyai beberapa kelemahan. Dekat melawan jauh. Sebagian besar perusahaan bersaing dengan pesaing yang paling mirip dengan mereka. Perusahaan juga harus mengidentifikasi pesaing jauh, baik melawan buruk. Semua industri memiliki pesaing baik dan buruk. Pesaing baik bermain sesuai aturan industri. Biasanya mereka menetapkan harga yang sesuai dengan biaya dan mereka menyukai industri yang sehat. Pemilihan pelanggan. Terdapat pelanggan rentan dan tidak rentan.
pelanggan rentan berharga. Pelanggan ini biasanya menguntungkan, tetapi tidak sepenuhnya senang dengan perusahaan. Cari dan atasi sumber kerentanan mereka untuk mempertahankan mereka. Ketidakrentanan pelanggan berharga, pelanggan ini biasanya setia dan menguntungkan. Dan ketidakrentanan ini dapat diatasi dengan mempertahankan kepuasan mereka. Dan pelanggan tidak rentan, biasanya mereka selalu beralih dan biasanya perusahaan tidak menjadikan mereka sebagai pelanggan prioritas. Memperluas total pasar. Secara umum, pemimpin pasar harus mencari pelanggan baru atau lebih banyak penggunaan dari pelanggan lama. Pelanggan baru, semua kelas produk mempunyai potensi untuk menarik pembeli yang tidak menyadari keberadaan produk atau menolaknya karena harga atau tidak adanya fitur tertentu. Lebih banyak penggunaan. Pemasar dapat berusaha meningkatkan jumlah, tingkat, atau frekuensi konsumsi, mempertahankan pangsa pasar. Sambil berusaha terus memperluas total ukuran pasar, perusahaan dominan harus terus dan aktif mempertahankan bisnis lamanya yang dapat dilakukan pemimpin pasar untuk mempertahankan wilayahnya. Pertahanan posisi. Pertahanan posisi berarti menduduki ruang pasar yang paling diinginkan dalam pikiran konsumen. Strategi kompetitif lain adalah strategi penantang pasar. Yang pertama, mendefinisikan tujuan strategis dan lawan. Penantang harus memutuskan siapa yang akan diserang. Penantang dapat menyerang pemimpin pasar. Penantang dapat menyerang perusahaan yang seukuran dengannya di mana perusahaan itu tidak melakukan pekerjaannya dan tidak mempunyai cukup dana. Penantang dapat menyerang perusahaan lokal dan regional yang kecil. Yang kedua, memilih strategi serangan umum. Berdasarkan lawan dan tujuan yang jelas, apa pilihan serangan yang tersedia, kita dapat membedakan antara 5 strategi serangan, yaitu serangan frontal, serangan flank atau sisi, serangan pengitaran, serangan melewati, dan perang gerilya. Kemudian memilih strategi serangan yang spesifik. Penantang harus melangkah melampaui 5 strategi luas ini dan mengembangkan strategi yang lebih spesifik. Kita dapat membedakan 4 strategi umum dalam pengikut pasar. Yang pertama yaitu pemalsu. Pemalsu meniru produk dan kemasan pemimpin dan menjualnya di pasar gelap atau penyalur yang tidak memiliki reputasi. Kedua, pengklon atau kloner. Pengklon atau kloner mengemulasi produk, nama, dan kemasan pemimpin dengan sedikit variasi. Ketiga, peniru. Peniru meniru beberapa hal dari pemimpin tetapi mempertahankan diferensiasi berdasarkan kemasan, iklan, harga, atau lokasi. Keempat, pengadopsi. Pengadopsi mengambil produk pemimpin dan mengadaptasinya atau memperbaikinya. Selanjutnya adalah strategi penceruk pasar. Strategi penceruk pasar mencapai margin yang tinggi dengan menceruk yang cerdas. Tugas penceruk adalah menciptakan ceruk, memperluas ceruk, melindungi ceruk, dan risiko penceruk adalah ceruk pasar mengering dan ceruk pasar diserang. Menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Konsep utama dalam orientasi pasar adalah orientasi pelanggan dan orientasi pesaing. Yang pertama ada perusahaan yang berpusat pada pesaing. Perusahaan yang bergerak berdasarkan aksi dan reaksi pesaing. Orientasi pesaing merupakan upaya perusahaan untuk memahami kekuatan dan kelemahan jangka pendek pesaing dan kapabilitas jangka panjang serta strategi yang dimiliki oleh pesaing. Yang kedua, perusahaan yang berpusat pada pelanggan. Perusahaan yang memfokuskan diri pada pengembangan pelanggan dalam merancang strategi pemasarannya dan menghantarkan nilai unggul bagi pelanggan sasarannya. Kesimpulan dari PPT kami adalah untuk menghadapi persaingan perusahaan agar menjaga loyalitas pelanggan, karena melalui pelanggan bisnis suatu perusahaan akan tumbuh dan berkembang. Jadi, perusahaan perlu upaya-upaya untuk mempertahankan pelanggan melalui strategi pemasaran yang tepat, yaitu dengan penerapan relationship marketing. Dan untuk memperoleh laba jangka panjang, perusahaan harus meningkatkan loyalitas pelanggan. Thanks for watching.